Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifni Akmarina, perwakilan dari kelompok 2, akan menjelaskan sedikit materi mengenai asas-asas hukum kontrak. Nah, sebelum saya memasuki kepada asas-asas hukum kontrak, terlebih dahulu saya akan membahas tentang arti penting pemahaman hukum kontrak. Mengenai hukum perjanjian diatur dalam buku 3 tentang perikatan, di mana hal tersebut mengatur dan memuat tentang hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Keberadaan suatu perjanjian atau yang saat ini lazim dikenal sebagai kontrak tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian atau kontrak seperti yang tercantum dalam KUH Perdata sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya. Kedua, adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Ketiga, mengenai suatu hal tertentu. Keempat, atas suatu sebab yang halal. Nah, hal ini sesuai dengan kriteria terbentuknya kontrak, di mana berdasarkan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kedua, asas konsensualisme. Nah, asas ini dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Ketiga, asas kepastian hukum atau pacta sunt servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas kepastian hukum ini merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Keempat, asas iktikat baik. Di dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi, perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikat baik. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur, harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Dan yang terakhir yaitu asas kepribadian atau personality, merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 menegaskan pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Baiklah, sekian penjelasan singkat dari saya mengenai asas-asas hukum kontrak. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.